Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rafsan 99%. Semoga kalian yang menonton video ini sehat selalu. Amin. Oke teman-teman, berikut ini adalah urutan Presiden Indonesia mulai dari Bapak Presiden Insinyur Soekarno yang menjabat pada tahun 1945, hingga saat ini Bapak Insinyur Joko Widodo, atau biasa kita panggil dengan sebutan nama Pak Jokowi. Bapak Dr. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda. Bung Karno adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Indonesia. Bung Karno lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dan wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970 di Jakarta. Beliau memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Indonesia. Bapak Jenderal Besar TNI Soeharto adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998 menggantikan Soekarno. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921 dan wafat pada tanggal 27 Januari tahun 2008 di Jakarta. Melalui sidang istimewa MPRS pada tanggal 12 Maret tahun 1967 Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden. Soeharto telah memerintah lebih dari 3 dasawarsa melalui 6 kali pemilu hingga mengundurkan diri sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer, The Smiling General, bahasa Indonesia, Sang Jenderal yang tersenyum, karena raut mukanya yang selalu tersenyum di muka pers dalam setiap acara resmi. Profesor Dr. Baharudin Jusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936, dan wafat di Jakarta pada tanggal 11 September tahun 2019. B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden dari tahun 1998 sampai 1999. B.J. Habibie mendapat julukan sebagai Mr. Crack. Julukan ini beliau dapatkan setelah beliau dapat menghitung crack propagation on random. Dikenal sebagai sosok yang cerdas, kiprah B.J. Habibie dalam dunia penerbangan patut diacungi jempol. Saking jadi inspirasi banyak orang, kisah kehidupan seorang Habibie pun beberapa kali diadaptasi menjadi film layar lebar. Abdurrahman Wahid atau akrab disebut Gus Dur dikenal sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, adalah tokoh muslim dan politisi Indonesia yang menjadi Presiden keempat Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie pada saat itu. Tokoh muslim Indonesia ini meninggal dunia pada tanggal 30 Desember tahun 2009 di RSCM Jakarta, dan dimakamkan di Jombang, Jawa Timur. Beliau bertanggung jawab untuk sejumlah reformasi penting yang menunjukkan jalan bagi negerinya menuju sebuah demokrasi modern. Beliau juga sangat berpengaruh sebagai seorang pemimpin Islam di Indonesia dan pendukung kukuh toleransi etnis dan keagamaan. Gus Dur pada masa pemerintahannya dikenal sebagai Bapak Pluralisme. Julukan kepada Gus Dur itu karena dirinya sangat menghargai keberagaman dalam berbagai hal, terutama keberagaman suku, agama, dan ras. Perlindungan hak asasi masyarakat sipil dan hak kaum minoritas di tanah air juga diperjuangkannya. Gus Dur melakukan itu untuk menjaga eksistensi NKRI. Profesor Dr. Haji Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak tanggal 23 Juli tahun 2001 sampai tanggal 20 Oktober tahun 2004. Ibu Megawati lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari tahun 1947. Ibu Megawati adalah anak kedua dari Presiden pertama RI, Soekarno. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia, PDI, Perjuangan. Karir politik Megawati dimulai sejak tahun 1986 sebagai anggota DPR. Perjalanan karir politiknya diwarnai perjuangan yang luar biasa dalam kubu Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan partai yang diusung Ibu Megawati.
Ibu Megawati merupakan sosok presiden pertama perempuan yang dimiliki RI. Setnek memberikan julukan kepada Megawati Ibu Penegak Konstitusi. Julukan itu diberikan karena Megawati dinilai berjasa dalam mencetuskan berdirinya KPK sampai saat ini. Salah satu kebijakan ekonomi Megawati yang dinilai berani adalah mengakhiri program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember tahun 2003 yang lalu dilanjutkan dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara. Setelah mengakhiri kerjasama dengan IMF, Megawati menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi sesudah berakhirnya program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Jenderal TNI Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, atau lebih dikenal dengan inisialnya, SBY adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak tanggal 20 Oktober tahun 2004 sampai tanggal 20 Oktober tahun 2014. Beliau lahir pada tanggal 9 September tahun 1949, di tangan SBY, Indonesia tahun 2004 sampai tahun 2014 mencatat kemajuan di sejumlah bidang, mulai dari pertahanan keamanan, luar negeri dan ekonomi. Presiden ke-6 sekaligus Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, memaparkan pencapaian pemerintahannya selama 2 periode. Dalam bidang ekonomi, SBY menyatakan telah meningkatkan produk domestik bruto dan cadangan devisa Indonesia. Rasio utang pemerintah terhadap PDB turun hampir 55% dan pendapatan per kapita sejak Indonesia merdeka pun naik. Pemerintahan SBY juga disebut meningkatkan hampir 4 kali lipat pendapatan per kapita dan kelas menengah. Untuk tahun 1999 sampai tahun 2004 hanya 10,55 juta rupiah per tahun. Pada era pemerintahannya menjadi 36,5 juta rupiah per tahun. Termasuk 4 kali lipat APBN. Peningkatan lain yang disampaikan melalui infografis adalah turunnya jumlah pengangguran, perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nilai ekspor, dan ketahanan pangan. Itu melalui program dan kebijakan dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Untuk infrastruktur, pemerintahan SBY disebut telah membangun 293 waduk, 1.221 embung, dan 7,29 juta hektar irigasi. Perkembangan lainnya adalah dengan meningkatkan kapasitas listrik di Indonesia. Dari pemerintahan SBY juga diklaim telah mengeluarkan 8,6 juta orang dari kemiskinan atau sekitar 5,54% dari jumlah penduduk. Kemudian dari bidang kesehatan, Kabinet Indonesia Bersatu disebut telah membangun 837 rumah sakit dan 2.083 puskesmas. Di era kepemimpinannya, SBY pun mengklaim telah meningkatkan anggaran pendidikan hingga lebih dari 20% yang berkesinambungan dengan pembangunan sarananya. Perumahan rakyat layak huni yang ditambahkan saat SBY memimpin ada sebanyak 868.685 unit. Terakhir, SBY mendapatkan julukan Bapak Perdamaian. Hal ini disebabkan selama dirinya menjabat, Indonesia banyak berpartisipasi dalam misi perdamaian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Insinyur Joko Widodo atau biasa dipanggil dengan sebutan Jokowi adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak tanggal 20 Oktober tahun 2014 sampai saat ini. Per tanggal video ini dibuat, beliau lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada tanggal 21 Juni tahun 1961. Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas di masa kepemimpinannya yang pertama. Pembangunan yang dilakukan secara merata hingga ke daerah terluar Indonesia, ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara lainnya. Program prioritas tersebut dibarengi dengan program berupa bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, KIP, Kartu Indonesia Sehat, KIS, hingga program Keluarga Harapan, PKH. Selain itu, sejak awal masa jabatannya, Joko Widodo juga mengupayakan reforma agraria dengan salah satunya melakukan percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk mengurangi terjadinya sengketa lahan oleh karena ketiadaan sertifikat. Namun, program yang satu ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia, dikarenakan program tersebut tidak seperti yang diharapkan. Contoh kasus saat ini, yaitu kasus Rempang yang masih jadi permasalahan di dalam negeri. Sampai saat ini beliau masih mengalihkan fokus pemerintahan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Adapun program pembangunan infrastruktur masih terus berlanjut.
Selama menjabat presiden, pembangunan infrastruktur di Indonesia tampak lebih cepat. Hal ini dikarenakan Jokowi menganggarkan dana cukup besar di pembangunan infrastruktur selama periode kepemimpinannya. Adapun sejumlah infrastruktur yang bisa dinikmati selama kepemimpinan Jokowi antara lain Jalan Tol Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Papua, hingga Trans Sulawesi. Selain itu, Jokowi juga mempercepat pembangunan bendungan pembangkit guna menyokong penggunaan energi listrik terbarukan di Indonesia. Namun, di balik kepemimpinannya banyak politisi mengkritik tentang kebijakan yang selalu menjadi pro dan kontra. Contoh kebijakan ekonomi tentang impor komoditas yang semakin meningkat. Penegakan hukum juga dianggap tidak adil. Dikarenakan banyak kasus korupsi yang dia anggap tebang pilih, beliau juga membuat kebijakan tentang kebebasan TKA untuk masuk ke Indonesia, sementara rakyatnya banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Itulah deretan tokoh besar yang pernah menjabat menjadi presiden. Yang dapat kita ketahui, setiap presiden mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung dari sudut pandang kita yang melihat, karena pada dasarnya mereka juga manusia biasa. Oke teman-teman, terima kasih sudah singgah di channel saya, sampai jumpa di channel video berikutnya. Salam sehat untuk kita semua, sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.